Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sangatmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut manul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Suster Romo, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat siang, berkah dalam. Perikop ini bukan hanya karena saat ini kita masuk dalam bulan Maria, bukan juga karena saya adalah ketua lingkungan SPMBG, tetapi sungguh saya ingin memperlihatkan bahwa salah satu keutamaan dari Bunda Maria yang merupakan favorit saya adalah Bunda yang penuh dengan komitmen sampai akhir hayatnya. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, ketika Bunda Maria menjawab permintaan dari malaikat Jibril, ada satu pertanyaan kepada malaikat itu. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan yang mungkin sama bagi kita, dan jawabannya pun juga akan membingungkan bagi kita ketika ditanya hal semacam ini. Tetapi jawaban Maria pada bab yang ayat yang terakhir, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika Bunda Maria menyebutkan kata ini, kalimat ini, itulah pertama kali bahwa kita, rencana-rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya Bunda Maria waktu itu menolak, maka penyelamatan dunia kita masing-masing ini tidak akan terjadi. Saudaraku yang terkasih dalam dunia hukum, kebetulan saya senang dengan hukum dan saya seorang sarjana hukum. Kesepakatan itu adalah dasar dari suatu perjanjian. Nah, ketika Bunda Maria menyebutkan bahwa aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu, maka itu adalah kata persetujuan dari Bunda Maria terhadap permintaan dari malaikat Gabriel itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mengapa saya mengambil kata komitmen sampai akhir hayat bagi Bunda Maria? Karena pada saat Bunda Maria menjawab seperti ini, saya yakin Bunda Maria tidak pernah memikirkan aspek dampak dari perkataannya itu. Coba bayangkan seorang perempuan yang memiliki anak yang tanpa suami,
dunia orang Israel yang paling dibenci adalah perzinahan. Apa kata-kata orang pada saat itu? Dia memiliki anak tanpa suami. Juga ketika Bunda Maria dan Yosef mengalami hal-hal yang buruk. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus harus dilarikan ke Mesir untuk menyelamatkan anak-anak Yesus. Dan akhirnya ketika Bunda Maria menerima kenyataan bahwa Yesus meninggal dunia, disalibkan. Tapi komitmen Bunda Maria tidak pernah goyah. Tidak pernah meninggalkan apa yang dia sudah sampaikan. Terjadilah padaku menurut perkataan itu. Nah, semuanya terjadi. Hal-hal yang buruk pun terjadi pada dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, komitmen itu memang perlu kita pegang. Ada satu cerita pengalaman beberapa hari yang lalu. Ada satu perusahaan besar di dunia ini yang mengalami kerugian karena komitmennya yang tidak dipegang. Pada tanggal itu saya mencoba untuk menggunakan produk-produk mereka, tapi mulai jam 12 malam sudah down semuanya, sehingga saya tidak bisa mengirimkan hasil baca kitab suci saya pada saat itu. Kembali pada komitmen, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Mengapa Bunda Maria begitu teguh, begitu kuat? Dari pengalaman yang saya dapatkan dari Lukas pasal 2. Atas segala kejadian itu, Bunda Maria menerima, memasukkan dalam hatinya, dan merenungkannya. Ini yang paling penting. Merenungkan hal-hal yang terjadi. Tidak hanya merenungkan hal yang baik-baik saja. Merenungkan hal yang buruk pun yang terjadi dalam hidup ini adalah. Hari ini kita mengingatkan, kita semua diberikan suatu kesepakatan dengan Tuhan. Kita lahir pasti ada tujuan dari Tuhan. Makanya dalam setiap tugas pekerjaan kita harus ada komitmen. Saya sebagai romo, saya sebagai suster, saya sebagai bruder, saya sebagai ketua dewan, saya sebagai ketua lingkungan, saya sebagai dan sebagainya. Semua punya komitmen masing-masing. Pertanyaannya, apakah sampai saat ini komitmen itu kita pegang teguh? Jawab terhadap apa yang sudah kita pilih. Jawabannya hari ini bahwa Bunda Maria memberikan contoh kepada kita, memegang komitmen sampai akhir hayatnya. Satu hal yang sangat membanggakan saya bagi perjalanan hidup Bunda Maria, bahwa setiap kali terjadi persoalan dalam hidupnya, dia selalu mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataan itu. Dan dikatakan bahwa dalam setiap peristiwa semuanya masuk ke dalam hatinya dan direnungkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini kesempatan bagi kita untuk mengangkat kembali komitmen hidup kita. Komitmen itu sudah kita pegang. Apakah sampai saat ini kita betul-betul memegang janji kita? Kalau belum, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk membenahi diri ini. Semoga Tuhan menyertai kita dalam perjalanan kita sampai selama-lamanya. Berkah dalam selamat siang.